Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dian Nurhaliza dengan NIM 230702000018. Di sini saya akan menjelaskan mengenai model pembelajaran matematika berbasis pendidikan multikultural. Untuk yang pertama, ada karakteristik. Matematika merupakan salah satu keterampilan yang dipandang penting untuk dikuasai siswa. Sehingga salah satu tujuan pendidikan multikultural adalah membantu mereka agar menguasai keterampilan matematika. Matematika juga berkontribusi dalam membangun pemikiran yang logis dan kritis. Sebagai ilmu pengetahuan yang mengkaji objek abstrak, seolah-olah matematika termasuk disiplin ilmu yang sedikit berkorelasi dengan budaya. Selanjutnya ada tujuan model pembelajarannya. Pembelajaran matematika berbasis multikultural bertujuan untuk yang pertama ada mengoptimalkan prestasi belajar matematika. Yang kedua ada menumbuhkan kesadaran, kesepahaman, toleransi, saling pengertian, dan semangat kebangsaan individu siswa sebagai bagian dari masyarakat yang multikultur. Selanjutnya ada konsep pendidikan matematika. Dalam melaksanakan konsep pendidikan matematika yang demikian, maka matematika harus dikaitkan dengan hal yang nyata bagi siswa, dan matematika harus dipandang sebagai suatu aktivitas manusia. Siswa mempelajari konsep matematika melalui hal-hal nyata lebih dahulu sebelum memasuki wilayah matematika yang abstrak. Hal nyata yang dimaksud adalah situasi sehari-hari yang dikenal oleh siswa atau hal-hal yang nyata dalam benak siswa. Hal nyata di sini berperan sebagai titik mula pembelajaran. Melalui hal-hal yang nyata tersebut, siswa melakukan aktivitas matematis. Aktivitas matematis merupakan proses pembelajaran yang penting ditempuh oleh siswa. Dalam proses ini, siswa dapat mengonstruksi konsep matematika ke struktur kognitifnya melalui penemuan terbimbing. Proses matematis menempuh dua tahap, yaitu proses matematis horizontal dan proses matematis vertikal. Dalam matematis horizontal, siswa menemukan alat-alat matematis yang dapat membantunya mengorganisasikan dan menyelesaikan masalah-masalah yang ada dalam situasi kehidupan nyata. Contoh matematis horizontal adalah pengidentifikasian perumusan dan pemvisualisasian masalah dengan cara yang berbeda. Masalah dunia nyata ke masalah matematika. Untuk yang selanjutnya ada dalam matematis vertikal terdapat proses pengorganisasian kembali dengan menggunakan sistem matematika sendiri. Contoh matematis vertikal adalah mempresentasikan hubungan-hubungan dalam rumus, penyesuaian dengan model matematika, penggunaan model-model dan berbeda perumusan model matematik dengan penggeneralisasian. Selanjutnya ada langkah-langkah pembelajaran. Untuk yang pertama adalah guru memberikan soal yang berhubungan dengan topik matematika yang dimaksud sebagai awal pembelajaran. Selama kegiatan pembelajaran berlangsung, guru berinteraksi sebagai pembimbing dan memberikan bantuan bila diperlukan. Untuk yang kedua, dalam kegiatan diskusi kelas, guru perlu menstimulasi siswa untuk membandingkan beragam sosial yang mereka dapatkan. Siswa berdiskusi untuk menginterpretasikan situasi masalah dan melihat kelayakan serta efisien dari berbagai prosedur pemecahan masalah yang mereka dapatkan. Dalam hal ini, siswa berpikir reflektif terhadap apa yang telah mereka lakukan dan hasil yang diperoleh. Untuk yang ketiga, guru perlu memberi kebebasan pada siswa untuk memperoleh pemecahan sendiri, melakukan penemuan sesuai tingkat berpikirnya, dan membangun pengetahuan berdasarkan pengalaman. Untuk yang keempat, guru membantu siswa untuk mengaitkan konsep-konsep matematika yang memang berhubungan dengan topik yang dihadapi
saat ini. Untuk yang kelima, ada guru kemudian membimbing siswa untuk mengembangkan atau memperluas atau meningkatkan hasil-hasil pekerjaannya agar menemukan konsep atau prinsip matematika yang lebih rumit. Untuk yang keenam, ada guru dapat memanfaatkan budaya daerah, semisal artefak atau hasil karya seni daerah yang mengandung unsur matematis sebagai sarana mengajarkan suatu konsep atau prinsip matematika. Sebagai contoh, pola bentuk pada motif batik dapat menjadi alternatif sumber belajar matematika bagi siswa. Bentuk geometri yang dapat dijumpai sumber belajar matematik. Bentuk geometri yang dapat dijumpai pada batik merupakan titik, garis, dan bidang datar. Untuk yang terakhir, ada guru dapat meminta siswa mempelajari masing-masing bentuk pembuktian, kemudian mendiskusikan bagaimana matematikawan yang berbeda kultur dapat berpikir tentang ide yang sama, lalu teorema Pythagoras, tetapi melalui berbagai cara yang berbeda. Yang terakhir, ada kelebihan dan kelemahan. Untuk kelebihannya, yang pertama ada guru menggunakan strategi mengajar yang memungkinkan terjadi dialog antara siswa atau berdiskusi untuk menjalin kesepahaman dan pengertian ketika mengkonstruksi pengetahuan matematika dan saling tolong-menolong. Untuk yang kedua, ada mengembangkan norma sosial budaya dalam kelas melalui proses akulturasi dalam rangka mengurangi prejudik dan membangun kultur sekolah yang kondusif agar semua siswa dapat berprestasi dengan optimal. Dan yang terakhir, ada mendorong pemikiran matematif yang kreatif. Untuk yang terakhir, ada kelemahan. Untuk yang pertama, dalam model pembelajaran ini mencontohkan kejadian yang sering terjadi di Indonesia. Masalah ketidakadilan yang disebabkan oleh pluralisme yang ditentukan dalam pembelajaran matematika. Adanya anggapan bahwa siswa dan dari kelas sosial ekonomi bawah tidak mungkin cerdas sehingga mereka akan sulit mempelajari matematika. Akan mempengaruhi sikap guru menjadi cenderung tidak adil terhadap siswa tersebut. Dan yang terakhir ada soal matematika berbentuk soal cerita terkadang mengandung muatan rasisme. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.